Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wansur 'alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita banyak nikmat, sehingga syukur alhamdulillah pagi hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di tempat yang mulia dan penuh berkah. Diawali dengan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan thalabul ilmi. Mudah-mudahan aktivitas amal ibadah kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita kaji, yang sudah kita pelajari menjadi ilmu yang berkah manfaat dunia sampai akhirat. Ilmu yang bukan cuma sekedar tahu, tapi bisa berbuah amal soleh dan kebaikannya. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya dan kelak mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Betul ya? Tinggal berapa hari lagi kira-kira? H minus berapa ini? 10 hari lagi. Itu tandanya PR kita masih banyak sebetulnya. Kalau kita mau jujur, mau mengevaluasi amalan kita dari tanggal 1 sampai sekarang, kira-kira seperti apa Pak Ramadan kita tahun ini? Apakah lebih baik ketimbang tahun Ramadan kemarin? Atau jangan-jangan, na'udzubillah, kalau sama masih bagus gitu ya. Tapi kalau misalkan makin turun, ini harus kita evaluasi. Dan syukur alhamdulillah, mudah-mudahan dikasih umur panjang oleh Allah, karena masih ada waktu beberapa hari lagi kita untuk memperbaikinya. Baik, ikhwani fillah rahimakumullah, tadi sekedar memberikan sama-sama nasihat Pak buat diri saya dan juga kita semua gitu ya, mengingatkan Ramadan mau selesai begitu. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang bisa menghancurkan. Ya, hadis ini barangkali sudah masyhur di tengah-tengah kita, dan mudah-mudahan ini pun menjadi peringatan buat kita. Jangan sampai ketiga karakter ini ada sama kita. Kata Rasulullah, salasun muhlikat. Ada 3 perkara yang bisa menghancurkan. 1, kata beliau, syuhun muta'un, kikir yang ditaati. Pokoknya kalau udah nyebutin kikir, pelit, kedekut, buntut kasiran, pantat kuningan. Ini saking jeleknya sifat Pak, sebutannya sampai banyak, betul ya. Orang yang kalau udah kikir biasanya sulit ngasih, seneng banget dikasih. Kumpul tuh 2 kejelekan biasanya. Maka kata Rasulullah, betul, kalau orang sudah sangat kikir, itu bisa menghancurkan dirinya, menghancurkan wibawanya. Setinggi apapun pangkatnya, kalau dia kikir sama bawahannya, rusak nama baiknya. Sebanyak apapun hartanya, masih dianggap susah kalau misalkan dia termasuk orang yang pelit ataupun kikir. Maka kita berdoa kepada Allah nih Pak, pada bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita terselamatkan dari sifat kikir. Ya, wa man yuqashuha nafsihi faulaika humul muflihun, kata Allah. Siapa orang yang dijaga oleh Allah dari kikirnya diri, maka dia termasuk hamba Allah yang beruntung. Ramadan ini mendidik kita agar kita menjadi orang yang dermawan itu. Karena Rasulullah SAW
Sangat dermawan Pak, dan lebih dermawan lagi ketika berada pada bulan Ramadan. Banyaklah celah kita untuk menjadi orang dermawan pada bulan suci Ramadan. Kayak misalkan kita menyiapkan takjil, betul ya, berbuka. Orang sini kan takjilnya luar biasa, saking banyaknya sampai diekspor keluar, betul kan? Hah? Bukan saking banyaknya karena nggak ada yang buka, betul? Nggak ada yang buka di masjidnya. Luar biasa nih ikhwan. Sahur. Kemudian kalau misalkan kita bicara kebutuhan masjid kita sangat terbuka, kita menjadi orang yang dermawan. Apapun yang Allah titipkan berupa potensi dalam kehidupan, itu sebetulnya bisa kita infakkan di jalan Allah. Kita sama-sama tahu ayatnya. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi balasannya kira-kira dari 10 sampai 700 kali lipat. Ayo, apalagi ditambah pada bulan suci Ramadan, berlipat lagi Pak. Ini kesempatan kita untuk mengikis kikirnya diri kita. Karena kalau udah ngomongin dunia apa, semuanya sama, hawanya sayang aja. Betul nggak sih? Hah? Karena kebanyakan kita mikirnya kalau 10 dikasih 1 berarti tinggal 9. Betul ya? Ilmu akidah dalam Al-Quran ini kita bilang bukannya Ustadz Pak, yang bilang langsung Allah. Perumpamaan bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka diseumpamakan dia sebuah biji, yang dari biji itu tumbuh Pak 7 tangkainya, dari setiap tangkai tumbuh 100 biji lagi. Masya Allah. Jadi kira-kira 700 itu kalau kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Otak kita bilangnya hilang 1, tapi kalau iman kita bilangnya jadi 700. Kalau misalkan kita mau teliti lagi yang kita keluarkan di jalan Allah, mohon maaf ikhwatul iman, kan nggak diminta semua, sebagian. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, dari Pak sebagian aja, nggak diminta semuanya, karena emang Allah Maha tahu. Emang kita marada pelit. Halo, ini mah jangan kesinggung Pak, saya kan bukan bicara orang sini, betul ya? Orang sini mah insya Allah ini kenapa pada sama begini? Satu nih, mudah-mudahan kita terjaga dari kikirnya diri kita. Samalah kita semuanya punya dan berpotensi menjadi orang kikir, orang pelit, maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sifat ini. Yang kedua, wahawan muttaba', hawa nafsu yang diikuti. Setiap kita nih punya hawa nafsu Pak, yang dengan hawa nafsu itu kita berkembang, kita maju. Yang nggak boleh itu menuhankan hawa nafsu kita, diikuti itu kepengen hawa nafsu kita. Kenapa? Emang kalau bicaranya hawa nafsu biasanya dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nih saat ini kalau ngomongin pengen mah ya, kalau ngomongin pengen, kira-kira pengennya ada di masjid atau di rumah ngeblonjor Pak? Orang sini mah jawabannya di masjid Ustaz, betul? Di masjid sambil ngeblonjor, betul Pak? Sama aja tuh. Betul ya? Kalau ngomongin mah tuh. Tapi kan iman kita nggak ngomong gitu Pak. Tadi malam ba'da Isya udah terawih. Terawihnya orang sini berapa jam kira-kira? 1 jam, betul Pak? Kan saya pernah di sini jadi tahu ya. 1/4 jam, yang penting ada jamnya meskipun 1/4, betul? Iya, Masya Allah. Tadarusan sampai jam 10, istirahat, kemudian bangun tadi, kelihatan nih yang alih-alih bangun malam, Masya Allah, lelah semua mukanya, matanya sayu-sayu, coba itu, ya. Jam 2 udah pada bangun, jam 2:30, jam 3 pada bangun. Habis sholat malam, sahur, betul Pak? Habis sahur ada waktu zikir, Masya Allah, sebagiannya lagi tilawah, tidur di lantai bawah, betul ya?
Masya Allah. Sekarang habis sholat subuh ngaji lagi. Orang sini luar biasa emang. Betul ya? Hari Ahad coba. Mata melelah, pengennya tiduran sekarang ini. Tapi karena misalkan ini panggilan iman, duduk juga di majlis ilmu. Masya Allah. Entar habis ngaji, iman juga yang bicara. Tadarusan Quran. Masya Allah. Orang sini kan udah hatam berapa kali Pak? Hah? Dari depan udah kelihatan nih wajah-wajah yang hatam, betul ya? Hatam bacaan tahun kemarin, betul. Ini ikhwatul iman. Kata Allah dalam Al-Quran, wa man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Jadi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka surgalah tempatnya. Ayo Pak, dalam hati ini kalau udah ngomonginnya hawa nafsu, dia pasti ngajaknya nggak baik. Dia pasti bertolak belakang sama nurani kita. Kalau hati kita biasanya Pak yang kecil itu bilang gitu ya, suaranya memang terdengar lirih dia. Karena banyaknya maksiat yang kita lakukan, sehingga ucapan hati nurani kita yang memang murni dan bersih mengucapkan kata-kata yang hak, kata-kata yang benar, menyuruh kepada anggota tubuh badan kita semuanya untuk taat kepada Allah, tidak terdengar karena banyaknya karat maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terdengar jelas adalah ucapan nafsu. Kita misalkan mau pergi ke masjid, ujiannya nggak mudah Pak. Untuk datang ke masjid aja nggak gampang. Subuh apalagi, betul? Coba itu. Habis sahur masih ada waktu, berat luar biasa. Duduk di majlis ilmu nggak gampang Pak. Kita bersyukur di sekian daripada hamba Allah Subhanahu wa taala yang banyak pada waktu pagi ini diberikan nikmat, kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di majlis ilmu. Syukuri dulu, alhamdulillah. Perkara nanti pas ngajinya nundutin malah yang cerita. Itu mah anugerah, betul ya? Itu mah nikmat. Seberapa banyak Pak orang yang lelah tapi nggak ngantuk-ngantuk. Kita mah alhamdulillah, nggak lelah juga tetap. Lah emang kita habis ngapain, betul ya? Habis makan, betul ya? Habis makan kemudian ngaji, tetap ngantuk. Alhamdulillah nggak tuh? Alhamdulillah, berarti gampang kita istirahat. Ada sebagian orang yang kasurnya empuk, kamarnya dingin, rumahnya bagus, duitnya mungkin barangkali lebih banyak ketimbang kita, tapi susah tidur. Kita mah alhamdulillah, alhamdulillah, nyender aja bisa. Coba itu. Ya, mudah-mudahan yang nyender ngantuk dapat pahala, amin. Jadi nggak ngantuk Pak. Hawan muttaba, mengikuti hawa nafsu, ini bisa menghancurkan seseorang. Yang ketiga kata Rasulullah, i'jabul mar'i binafsihi. Perkara yang bisa menghancurkan seseorang Pak, dia takjub terhadap dirinya sendiri. Kalau orang udah ngerasa besar sendiri, biasanya berpotensi untuk melihat orang lain kecil itu. Kalau udah begini berarti ada potensi sombong dalam diri kita. Ini yang berbahaya sekali Pak. Orang sombong ini sangat berbahaya. Karena kenapa? Allah nggak suka. Emang bukan pakaian manusia sombong mah. Sombong dari apanya coba? Dikasih harta, jabatan, sebutan, apalagi fisik, semuanya cuma titipan. Ada bakalan waktunya tuh. Selesai Pak. Batas waktunya kalau udah sampai off, selesai, ditinggalin semuanya. Nyatanya kan begitu. Sekaya apapun seseorang, kalau udah bicara dengan ajalnya, selesai kekayaannya Pak. Jangankan sampai ajal, kekayaan yang segitu banyak aja kalau kita mohon maaf ikhwatul iman, nggak bisa nahan tua. Apa enak Pak orang yang banyak harta dikasih umur panjang sampai 100 tahun, 200 tahun apalagi. Jarang udah 100 tahun aja udah ngerepotin orang nggak tuh?
Makan emang udah enak kayak kita lagi muda. Jangan dikira kalau kita udah nambah umur makanan kita sama kayak kita lagi sekarang nih, masih pada muda. Betul Pak? Makan apa aja enak. Coba kalau udah tua, kita masih muda makan daging, enak nggak? Enak nggak makan rendang? Makan rendang, sampingnya ada es, teh manis, truk enak menurut. Apalagi siang-siang begini. Pagi-pagi kena kopi, kena goreng pisang, ada uduk. Ya lapar dah, betul ya. Enaknya luar biasa. Tapi kalau udah mulai kita senja usianya, meskipun banyak uangnya kita bisa beli apapun yang kita suka, ditahan kita Pak. Makan daging, gigi kita udah jarang. Sekalinya ngegigit nyangkut dagingnya tuh, coba ya, nyangkut giginya di atas daging, betul. Makan kacang enak kita kalau lagi muda, letuk enak. Coba kalau udah tua, lah udah kayak main pingpong dalam mulut, digigit sebelah kiri mental sebelah kanan, betul Pak. Satu aja nggak kelar tuh kita makan kacang. Ini ikhwatul iman rahimakumullah. Kita mau sombong apa coba? Dikasih otak yang pinter, cerdas, gampang buat Allah Pak ambil kecerdasan kita. Kepleset misalkan jatuh jedot aja, pecah kepala kita, amnesia, selesai cerdas kita, betul ya? Masya Allah. Apalagi cuman yang lain. Kita disebut orang pimpinan, besok nggak jadi pimpinan lagi kita. Selesai itu. Ya, maka titel yang paling tinggi bagi kita manusia adalah hamba Allah. Yang tanggung jawabnya enggak lagi sama manusia, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hebatnya nih titel, siapapun bisa mendapatkannya. Siapapun bisa mendapatkan nih titel, tapi enggak semua orang sanggup untuk menggapainya, Pak. Betul ya? Jadi hamba Allah. Sok sebutin Pak jabatan paling tinggi di dunia, masih ada tanggung jawabnya sama manusia tuh. Bakalan diadili sama manusia. Jadi presiden, bisa nggak diadili sama manusia? Bisa, apalagi cuman rakyat jelata. Jadi orang kaya, bisa nggak diadili sama manusia? Bisa. Ada potensi takut yang manusia tuh, betul ya? Lah kalau udah sampai kepada hamba Allah Subhanahu wa taala, udah nggak lagi tuh urusannya sama manusia, dia langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih perintah langsung Allah Subhanahu wa taala, bukan lagi manusia. Nah makanya kata iman rahimakumullah, Ramadan juga mengajarkan kita sifat tawadhu Pak. Betul ya, Masya Allah. Betapa lemahnya kita nih, baru diuji nggak makan aja sudah lemes, lesu. Betul ya. Ini kan sebetulnya sebagai isyarat Pak. Manusia, sekuat apapun anda nih nggak ada apa-apanya kecuali atas rezeki yang Allah berikan kepada kamu berupa makanan dan minuman yang kita konsumsi. Masya Allah nih ikhwatul iman. Bahkan dari makanan dan minuman itu kita bisa belajar akidah Pak. Orang-orang yang menganggap, mohon maaf gitu ya, Tuhannya berasal dari manusia yang kemudian naik jadi Tuhan, kan di dalam Al-Quran simple Pak. Ketika bicara Isa ibnu Maryam misalkan, Nabi Isa alaihi salam, menurut versi kita kan beliau seorang nabi dan rasul, bukan seorang Tuhan. Karena yakulanut ta'am. Isa dan ibunya Maryam dua-duanya makan. Simpel nggak Pak? Allah ngasih analogi gampang tuh. Betul ya? Jangan disembah. Masa Tuhan butuh makan? Yang butuh makan mah manusia. Kira-kira begitu. Ini ikhwatul iman. Maka nggak pantas kita sombong Pak. Diuji baru nggak makan minum selama 12 jam misalkan kita nih. Dari jam nggak sampai 12 jam malah di Indonesia 14 jam lah kira-kira. Gitu ya. Udah lemesnya luar biasa. Muka pucat, bibir pecah, jalan sampai nyusuri tembok. Masya Allah. Ya, puasanya orang luar biasa kali begitu Pak. Betul ya? Nih, maka jangan sampai ada penyakit kita lebih hebat ngerasa paling mantap. Karena kalau udah ngerasa paling hebat, itu udah mulai sifat iblis ada tuh Pak. Dalam surah Al-A'raf ketika Allah menceritakan tentang
penciptaan Adam alaihi salam, kemudian pembangkangan iblis atas perintah Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan dia untuk memberikan penghormatan kepada Adam. Apa coba? Kenapa iblis ini enggak mau hormat sama Adam? Qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka. Iblis, kata Allah, kenapa engkau menolak aku perintahkan untuk sujud kepada Adam alaihi salam sesuai dengan apa yang kuperintahkan kepadamu? Jawabannya simpel, Pak. Ana khairum minhu, kata iblis. Saya ini lebih baik ketimbang Adam. Sama enggak nih? Ya, orang yang merasa diri paling hebat, paling pangheueuhna gitu ya. Ini kayak ucapannya iblis, saya ini lebih utama ketimbang Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Tuh. Saya orang kaya maka ngelihat orang susah, orang miskin rendah. Saya nih pejabat tinggi, punya jabatan, punya kekuasaan, maka orang yang jelata dianggap rendah. Saya nih orang pinter, orang cerdas, maka melihat orang yang belum pinter, belum cerdas rendah. Kira-kira mirip nih ucapan manusia dengan ucapan iblis. Padahal kata Rasulullah SAW, kalau kita bicara tentang sifat kesombongan kan cirinya dua, Pak. Al-kibriya batirul haq wa ghamtun nas. Ciri orang sombong ini biasanya dua. Satu, nolak kebenaran. Yang kedua, merendahkan orang lain. Jadi siapapun kita sangat berpotensi untuk berlaku sombong. Sombong ini bukan cuma bisa dimiliki mereka yang punya jabatan tinggi. Sombong ini bukan cuma bisa dimiliki oleh mereka yang punya harta berlimpah. Sombong ini bukan cuma bisa dimiliki oleh mereka yang punya kecerdasan, wawasan yang luas. Bukan, Pak. Kapan seseorang disebut sombong? Kalau dia menolak kebenaran dan sudah mulai berani merendahkan orang lain. Maka kita berlindung kepada Allah nih lewat ibadah Ramadan, diajarkan kita ya agar senantiasa merasakan, Pak, semuanya ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya jam 5:30 lanjut. Orang sini sampai jam berapa ngajinya? Tuh coba ditanya sampai jam 10 ngajinya mah gitu ya. Cuman hadirnya sampai jam 10 nggak, Pak? Ada 3 lagi ikhwatal iman yang tadi kita bicara tentang hadis Rasulullah, 3 perkara yang menghancurkan. Ada 3 perkara sebagai obatnya nih, Pak. Wasalasun munjiat. Ada 3 perkara yang menyelamatkan kita. Mudah-mudahan kalau yang tadi kita berlindung kepada Allah agar selamat dari 3 sifat tercela. Kalau yang 3 ini mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, kita dianugerahi ketiganya. Amin ya rabbal. Yang pertama, al-qasdu fil faqri wal ghina, kata Rasulullah. Orang yang bisa sederhana dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Kalau ngomongin fakir sederhana, kayaknya ini mah kudu harus. Ya masa iya udah fakir masih aja foya-foya gitu ya. Kayaknya kurang pantas. Dan emang potensi untuk foya-foyanya sedikit, betul, Pak. Ya, tapi gimana caranya kalau kita dalam keadaan lapang, rizki kita ada, duit kita banyak, tapi masih dalam sifat sederhana. Masya Allah, Masya Allah. Maka ikhwatal iman rahimakumullah, salah satu concern daripada pendidikan rumah tangga dalam Islam, ya Pak, ciri keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah wal qasdu fi nafaqatihim. Ciri yang keempat salah satunya adalah dia bisa sederhana di dalam membelanjakan nafkahnya. Jadi agama kita sudah memberikan atensi, sudah memberikan perhatian luar biasa nih terhadap kehidupan ekonominya. Nyatanya banyak kok fikih muamalah itu kan membahas tentang masalah ekonomi. Ini penting ikhwatal iman. Jangan sampai, mohon maaf, ada istilah besar pasak daripada tiang. Lebih banyak utang ketimbang pemasukan. Alhamdulillah kalau orang sini mah ya udah pada lunas, betul. Betul, Pak. Yang lunas mah. Emang masih ada. Mudah-mudahan habis ini dilunasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gampang nggak ngelunasi utang, Pak? Gampang nggak? Gampang.
Ya, utang rumah misalkan 15 tahun, betul Pak? Lah, cuman ukuran 1 jam 1 menit selesai itu sama Allah mah, selesai nggak? Selesai. Dia habis tanda tangan keluar ketabrak, selesai Pak. Ya, langsung lunas 15 tahun, masya Allah. Nih ikhwatul iman, kita harus belajar sederhana. Ibu-ibu juga sama barangkali gitu ya. Sekarang kan biasanya Pak, kalau di ujung Ramadan, kalau kita yang pada kerja ada apa istilahnya itu? Agak sedikit. Nah, biar kenceng dikit apa? Dapat. Udah turun. Ini kenapa ngomong udahnya dikit amat ini? Udah habis, malam udah turun lagi ya. Udah habis buat sedekah, buat bangun masjid, betul ya? Nah, masjid kita punya kebutuhan, betul ya? Wah, luar biasa. Mau bangun apa masjid kita nih, Pak? Butuh dana berapa duit? Tuh, 100 juta lagi. Modalnya baru 70 juta. Kalau nggak salah, betul ya? Colongnya 100 juta, cemen bener dah. THR turun, 100 orang jamaah, kelar sudah. Alhamdulillah. Udah kelar pada KM? Hah? Oh belum. Lagi belajar sabar berarti, betul ya? Jamaahnya lagi nguji DKM, sabar nggak kira-kira gitu? Padahal udah pengen dikasihin tuh pada DKM, santai aja gitu ya. Insya Allah akhir Ramadan mah tetap colem, kan begitu ya. Belum kelar juga. Nih ikhwatul iman, ayo deh Pak, kita berusaha nih agar sederhana dalam kehidupan kita. Barangkali kita sanggup beli apapun, tapi kita tahan. Supaya apa? Supaya kita bisa menyisihkan buat orang yang barangkali lebih butuh ketimbang kita. Apalagi mungkin dalam masa pandemi Pak, Masya Allah ya, yang tadinya kerjaannya enak, karena pandemi seperti ini perusahaannya kolaps, dia terkena imbasnya. Ada yang begitu. Apalagi yang emang dari awalnya nggak punya kerjaan, lebih berat lagi. Maka ikhwatul iman rahimakumullah, salah satu pendidikan Ramadan adalah kita menyisihkan daripada sebagian harta kita. Hebatnya puasa kita, hebatnya tilawah kita, ini nggak nyampe Pak kepada Allah kalau di akhir nanti kita nggak menutupnya dengan membayar zakat. Betul ya? Emang zakat buat kita? Bukan, betul ya? Buat orang-orang yang pada hari H Idul Fitri nggak punya beras tuh. Jadi kalau misalkan susahnya orang nih punya makanan untuk dimakan ketika pas Idul Fitri, itu masih punya kewajiban buat bayar zakat. Saking pentingnya nih agama kita mengajarkan ibadah sosial, punya perhatian. Dia sudah hebat membangun tali hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh nih. Maka sempurnakan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu dengan kita memberikan perhatian kepada orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah, dari pengaturan ekonomi rumah tangga bisa membantu saudara kita yang lain. Nah kalau misalkan kita besar pasak ketimbang tiang Pak, repot terus. Tutup lubang, gali, masih gali lubang bagus. Ini kan tutup lubang, gali sumur, makin dalam itu, tambah pening. Nah ini repot. Nauzubillah, cuma nauzubillah. Yang kedua yang bisa menyelamatkan kita di dunia sampai akhirat insyaallah, wal adlu fir ridha wal ghadab, bersifat adil baik dalam keadaan ridho ataupun dalam keadaan benci. Enggak mudah ternyata ikhwatul iman berlaku adil Pak. Kita menilai seseorang ini sebagai gambaran saja dulu gitu ya. Orang ini yang saat ini hidup sama kita semuanya berpotensi salah, semuanya berpotensi benar. Betul nggak kira-kira? Nah terkadang kita kalau udah ngelihat aib satu aja dari dalam diri seseorang nih Pak, seolah-olah nih perbuatan dia salah semua. Ini yang nggak boleh. Adil itu kalau kita ngelihat saudara kita salah, ya kalau bisa tegur, nasehatin. Tapi kalaupun tidak, jangan ngelihat semua pekerjaannya jadi salah.
Curiga akhirnya. Ini jadi masalah, Pak. Adil itu nggak seperti itu. Barangkali dia di sini salah, tapi barangkali di tempat yang lain dia benar. Paham ini? Paham? Saya sering nih Pak mengingatkan diri dan juga mengingatkan kawan-kawan yang lain. Nggak boleh nilai orang hanya satu perkara, satu sudut pandang. Nggak boleh. Kita melihat secara besarnya. Dia ini manusia, bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang nggak bakalan ketemu salahnya, nggak bakalan ketemu aibnya, manusia biasa. Siapapun orang yang di hadapan kita sangat berpotensi benar dan bisa jadi dia dalam satu waktu melakukan kesalahan. Nah, fungsi kita sebagai orang beriman itu di mana? Kalau dia benar, kita memberikan motivasi yang kuat dorongannya. Kalau dia lagi khilaf, maka fungsi kita memberikan nasihat untuk mengingatkannya. Makanya kan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala bilang, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencian kita sama seseorang, sama satu golongan membuat kita nggak bisa berlaku adil. Benci sama si fulan, apapun yang dikeluarkan berupa kebijakannya dicela, dihina dan lain sebagainya, telaah dulu. Kalau emang benar dan baik, banyak maslahatnya buat umat, begitu ya. Ayo kita berikan apresiasi. Kalaupun ada yang salah dan keliru, ayo kita koreksi. Begitu kira-kira. Atau jangan-jangan kita juga sama nih Pak, melihat kita karena ini idola kita, apapun yang disampaikan benar semua, enggak begitu juga. Adil tuh nggak begitu. Meskipun ini orang yang sangat kita cintai, begitu ya, sangat sayang kita, idola kita, sehingga terkadang saking ridhonya, saking cintanya kita seolah buta. Ini pun nggak boleh. Melihat orang yang salah nggak boleh kita ngelihat salah semuanya. Ngelihat idola kita, melihat orang yang kita cintai juga jangan ngelihat semuanya benar semua. Akhirnya sedikit waspada kita, ini pun berbahaya. Maka kalau kita bisa berlaku adil, baik dalam keadaan kita ridho, kita cinta, ataupun baik dalam keadaan benci, subhanallah, ini menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Karena ciri orang yang adil itu adalah lebih dekat kepada takwa, insya Allah. Lihat anak yang dekat-dekat aja dah. Anak kita 1, 2, 3, ada yang 4, ada yang 5, betul ya? Harus adil tuh. Adil ini bukan berarti sama rata. Adil ini proporsional. Ya kayak kita ngasih uang jajan, sebetulnya keadilan sudah kita terapkan itu. Terkadang kita aja yang kurang ngerasa, begitu ya? Kitanya aja mungkin nggak berasa. Kita ngasih anak kita yang masih SD, SMP, SMK sama yang lagi kuliah, beda nggak Pak uang jajannya? Beda. Adil nggak tuh? Adil nggak? Adil tuh proporsional sesuai dengan kebutuhannya lah. Kalau misalkan anak kuliah dikasih uang jajannya sama kayak anak SD, repot nggak dia? Pening malah dia. Adil, papa nih harus adil. Jadi seorang ayah, jadi harus sama semuanya ya. Yang ianya standar yang paling kecil diambil, repot nih Pak. Atau yang kecil dikasih uang saku anak kuliah, berapa nggak Pak? Berabe juga buat kantong kita kan begitu ya. Masya Allah. Nih ikhwatal iman, adil nih nggak mesti sama, yang penting proporsional begitu ya. Yang terakhir alhamdulillah. Biasanya kalau dengar terakhir ada semangat kita ya, karena bentar lagi mau tadarusan, betul ya. Ini saya kelihatan dari depan, ya Allah pengen cepat-cepat selesai ngaji, udah pengen megang Quran, betul Pak? Megang doang kan begitu ya. Quran sampai dikekepin sambil tidur, cakep itu, cakep. Orang sini begitu semua, alhamdulillah. Makanya Qurannya jarang yang bagus biasanya, betul Pak ya? Masya Allah. Itu lecek karena banyak dikebetin atau lecek karena banyak ditidurin Pak? Yang ketiga, al-khasyah fi sirri wal alaniyah. Yang bisa nyelamatin kita nih Pak, kata Rasulullah, ada rasa takut meskipun dalam keadaan sepi dan keadaan ramai. Kalau lagi rame mah biasa kita ngelihat orang rada takut sama Allah, karena banyak mata manusia, betul ya.
Tapi kalau kita lagi sendirian, cuman kita dan Allah sebagai saksinya, inilah ujian sesungguhnya. Kalau seseorang sudah bisa Pak menghadirkan rasa takutnya ketika dia sendiri, maka insya Allah ikhwatal iman selamat dunia akhirat dia. Lah kalau lagi sendirian aja dia takut, apalagi lagi rame-rame, emang malu kita berlaku salah. Lagi rame begini coba ada nggak yang berani maksiat? Malu Pak, betul ya? Nggak berani kita, nggak berani. Jangankan melakukan pekerjaan yang kotor, yang hina. Terkadang pekerjaan lalai aja kita nggak berani. Lah apalagi kalau misalkan hadir di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam hati kita, rasa takut itu terbawa ketika kita dalam keadaan sendiri. Subhanallah. Insya Allah puasa mengajarkan kita untuk menumbuhkan sifat itu. Coba Pak kita kalau ngukur puasa nih, mohon maaf ya, kalau tanpa iman ini luar biasa berat puasa Pak. Aus kita siang hari, kita wudhu, kita telan tuh air wudhu kita. Tahu nggak orang di samping kita? Hah? Tahu nggak? Nggak tahu. Kumur-kumur 5 kali, masya Allah. Nggak sengaja Ustaz, nggak sengaja ketelannya 3 kali. Itu bukan sengaja. Emang beneran niat, betul ya? Emang tahu Pak? Nggak tahu. Pulang nintar, habis dari sini habis ngaji tadarusan sejam, betul? Kemudian capek, yang lain daripada istirahat, kita buka kulkas, buat air minum, kita tenggak. Tahu nggak orang rumah? Nggak tahu. Tapi dilakukan nggak sama kita? Enggak. Hebatnya orang lagi puasa nih Pak. Lah kalau mudah-mudahan selama sebulan kita begitu, emang kita kan punya pandangan, punya pemikiran dan punya keyakinan. Mata manusia barangkali nggak bisa ngelihat kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha tahu. Itu yang menjadikan kita nggak melakukan hal tadi itu. Kalau ini ke bawah ikhwatal iman, pendidikan ini ke bawah, nempel sama diri kita, subhanallah. Ini negara kita jadi luar biasa aman Pak. Betul ya? Nggak saling sandra, oh gitu. Jangankan korupsi gede-gedean, korupsi yang barangkali tidak merugikan orang lain, dia nggak berani. Korupsi waktu misalkan, ya masuk jam 1, habis istirahat, pura-pura ke kamar mandi, istirahat di kamar mandi tambahan dia, betul Pak? Ada aja yang begitu kadang orang dan lain sebagainya. Nih ikhwatal iman. Maka kalau orang sudah rasa takutnya kepada Allah begitu luar biasa, selamat dunia dan akhirat insya Allah. Yahya bin Mu'az berkomentar Pak tentang perilaku manusia, tentang rasa takut dan rasa cinta. Law khafa minan nari kama khafa minal faqri lanaja minhuma. Seandainya nih manusia takut kepada neraka sebagaimana takutnya dia kepada kefakiran, maka dia pasti akan selamat dari keduanya. Betul Pak? Orang takut Pak sama miskin Pak, takut nggak? Takut banget sama miskin dia. Seandainya takutnya dia sama miskin sama takutnya dia kepada neraka, maka dia akan selamat dari keduanya tuh. Nggak bakalan dia masuk neraka dan nggak bakalan miskin dalam kehidupannya. Yang kedua kata beliau, la raghiba fil jannah kama raghiba fil ghina, gitu ya. La wasala ilaihima. Kalau seandainya manusia cintanya pengen masuk surga, berharapnya dia pengen menjadi ahli surga, sebagaimana dia berharap ingin menjadi orang kaya, maka dia pasti akan sampai kepada keduanya, jadi ahli surga dan jadi orang kaya. Pengen gak setiap orang yang hidup di dunia ini jadi orang kaya Pak? Pengen gak? Pengen banget malah. Nah seandainya pengennya orang nih masuk surga sebagaimana dia pengennya jadi orang kaya, maka dia bakalan sampai kepada keduanya. Karena dia akan berusaha mati-matian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul ya? Sifat-sifat orang susah, orang fakir nggak bakalan ada sama dia. Kikir aja nggak ada. Belum tentu loh Pak, orang yang susah harta dia kemudian jadi orang fakir, belum tentu, bahkan bisa jadi orang kaya. Betul, betul ya. Kan sudah ada tuh dalam sebuah hadis baginda Rasulullah, orang yang sedekah 1 dirham bisa mengalahkan yang sedekahnya 1000 dinar. Kenapa? Ya emang sedekah 1 dirham dia itu satu-satunya duit
Ya, sedangkan yang sedekah 1.000 dinar ini lebih banyak perbendaharaannya ketimbang yang dia keluarkan, gitu Pak. Kalau orang punya duit goceng Pak, kemudian disedekahin 2.500, berarti berapa persen dari uangnya? Hah? 50%. Ada orang punya duit 1 juta, disedekahin 100.000, berapa persen? Hah? 10%. Banyakan yang mana sedekahnya berarti? Hah? Allah melihat itunya tuh. Itulah adilnya Allah. Kalau ngelihat jumlahnya ya nggak bakalan sampai kita ngelawan orang-orang yang kaya, barangkali sedekahnya luar biasa. Betul Pak? Betul ya? Tapi Allah Maha Adil. Dia sedekah 2.500, nggak ada lagi duit 2.500-nya buat ongkos dia pulang. Lah ini sedekah orang 100.000, betul lebih besar dia nominalnya, tapi ternyata tabungannya lebih gede. Tuh begitu ikhwatul iman, adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, nasihat Mu'adz bin Jabal nih buat kita, lau khafallahu sirran kama yakhaful khalqa jahran lanaja fid daraini, gitu Pak. Kalau orang ini takut kepada Allah dalam keadaan sepi, sebagaimana dia takut kepada manusia dalam keadaan ramai, maka dia pasti akan selamat dunia dan akhirat. Kira-kira begitu ikhwatul iman. Ya, ada CCTV nggak laku Pak buat orang beriman mah. CCTV-nya langsung Rokib dan Atid, betul ya? Hah? CCTV mah ada rusaknya, ada waktunya. Senggol dikit, setrumnya mati, udahan CCTV, nggak bisa lagi ngerekam perbuatan kita. Lah kalau kita punya keyakinan nih, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid, betul ya? Nggak bakalan lewat sama malaikat Raqib dan Atid, dicatat, Masya Allah, direkam. Kalau urusan dunia aja udah ada CCTV, teknologi akhirat lebih canggih nggak Pak? Lebih canggih, betul ya? Lah iya, kita sebelum kenal handphone, WA tuh pakai jempol, Allah udah ngasih tahu lewat surat Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Udah ngasih tahu dari jauh-jauh hari, satu saat nanti nggak berlaku lagi tuh mulut kita, dikunci itu. Yang ngomong tangan, yang jadi saksi kaki. Sekarang udah kebukti nggak Pak? Sudah kebukti tangan kita bisa ngomong? Mulut kita nggak bicara, tangan kita bisa nggak ngomong dibaca orang? Oh bisa, dengan 2 jempol doang, takut, posting selesai. Tuh lihat. Maka ayo hadirkan rasa takut dah ya. Kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan ada rasa takut di dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Lanjutin lain kali. Udah waktunya selesai. Biasanya kan acara berikutnya, acara inti, ramah tamah. Sekarang bulan Ramadan berarti nggak ada ramah tamah Pak ya. Acara berikutnya berarti tadarusan di rumah masing-masing, betul? Iya, makanya tadarusan Pak, bahasanya jangan tilawah dah. Ya, kalau tilawah takutnya ntar jadi singkatan itu. Tidur di lantai bawah. Udah malas banget naik ke atas dan di bawahnya dah begitu ya. Nih kata iman, kita ulangi 3 perkara yang bisa nyelamatin kita. 1, 2, 3. Oh udah fokusnya mau tadarusan soalnya. Lain orang sini mah lain ya. Kita ulangi. 1. Apa 1 tadi Pak? Sederhana dalam keadaan fakir ataupun dalam keadaan kaya. Yang kedua apa tadi Pak? Bisa berlaku adil, baik dalam keadaan kita cinta banget sama orang ataupun kita dalam keadaan benci. Yang ketiga, ada rasa takut baik dalam keadaan sendiri, sepi, atau baik dalam keadaan rame. Dah, mudah-mudahan kita berdoa nih kepada Allah ya, kita baca surah Al-Fatihah, kita dimudahkan apa yang kita maksudkan, apa yang menjadi cita-cita kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya.
dimudahkan prosesnya dan diberkahi hasilnya, sehingga apapun yang menjadi maksud dan tujuan kita semuanya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan ibadah Ramadan kita tahun ini menjadikan kita seperti hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kayaumi waladathu ummuhu, seperti kita bayi yang baru lahir dari rahim ibu kita, bersih dari dosa dan kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.